Memberikan hukuman suatu hal yang lazim bagi anak didik atau anak yang ada di rumah. Tentunya dengan hukuman yang mendidik, yang menjadikan dia jera, yang tidak melanggar agama tentunya. Hukuman-hukuman yang bermanfaat bagi anak sendiri, bukan karena pelampiasan dari sang guru atau orang tua ingin puas, kemudian dia memberikan hukuman yang seberat-beratnya atau seenaknya sendiri. Ini yang perlu kita perhatikan. Ketika memberikan hukuman yang bermanfaat. Bagaimana dengan hukuman memukul ya? Bahasa memukul di sini bukan memukul dengan keras seperti itu. Bisa memukul dengan menggunakan kertas atau yang semisalnya. Kita gulung kertas, kemudian kita pukulkan kepada anggota tubuh si anak tersebut sebagai hukuman. Dan itu ada di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh tidak memberikan hukuman dengan pukulan yang tidak melukai, ya, bukan pukulan yang kasar. Ketika anak sudah sampai 7 tahun, maka perintahkan untuk sholat. Dan ketika dia masih meninggalkan dan sudah berumur 10 tahun, maka pukullah. Ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ta'zir menggunakan iqab, memberikan hukuman kepada anak didik atau anak yang ada di rumah dengan pukulan. Ini boleh dilakukan karena disebutkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dengan tidak melukai, tidak menjadikan anggota tubuh menjadi rusak, patah, atau lecet, tergores, memar, atau yang semisalnya. Itu tentunya dilarang oleh agama kita yang mulia. Di antara yang dinasihatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini suatu hal yang perlu kita garis bawahi, suatu hal yang penting sekali ketika memberikan hukuman. Bagi yang memberikan hukuman dengan sebuah kepakan, ya, atau pukulan yang tidak melukai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza qatala ahadukum akhahu," dalam riwayat "idza daraba ahadukum akhahu falyajtanib al-wajha." Jika salah satu di antara kalian memukul saudaranya, ini mungkin dalam etika berperang gitu ya, atau etika mendidik istri atau anak, dan memberikan hukuman kepada mereka dengan sebuah pukulan atau kepakan, falyajtanib al-wajha, hendaklah dia menjauhi muka. Iya. Bahkan juga ada riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh mengatakan mendoakan keburukan terhadap muka. Semoga muka engkau hancur, ya, muka engkau berubah jadi kerak dan seterusnya. Ini tidak dibolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi muka ini adalah cerminan bagi seseorang. Mahal, suatu hal yang mahal di situ, dan juga area-area sensitif yang menjadi perwajahan bagi seseorang ketika dia ngobrol sama orang lain, ketika mukanya tercoreng, kemudian tergores gara-gara hukuman dari sang guru atau orang tua, dan ini menjadikan psikologi anak menjadi rusak. Ya, dia nggak mau keluar, kemudian dia bahaya kan, rusak, kemudian semangatnya tidak ada karena mukanya sudah hancur. Dia nggak mau bertemu kepada siapapun. Ini yang ada di balik rahasia yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian memberikan hukuman dengan sebuah kepakan, maka jangan ya mengenakan muka. Jadi jauhilah muka.
mungkin pundak, punggung yang mungkin di situ kuat ya, tidak muka, ini suatu hal yang mahal bagi seseorang. Jangan sampai hukuman kita menjadikan anak kita menjadi rusak psikologinya, kemudian tidak semangat dalam hidup. Nah, ini akan menghancurkan masa depan anak kita. Jadi nasihat yang mulia dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari para guru, para suami, para ayah dalam mendidik ya apa yang ada di bawah mereka. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.